Halo Brainsis, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan gua, Akupluk di program Gym Jalanan. Kali ini programnya adalah tips gym untuk pemula. Nah, kebanyakan dari teman-teman pemula ini untuk memulai gym itu mereka bingung atau malah takut atau juga nggak pede karena badannya mungkin masih kecil, belum besar, dan juga ada juga yang minder karena badannya gemuk. Karena itu teman-teman, kita memulai gym karena kita ada motivasi atau tujuan. Nah, buat teman-teman pemula yang badannya susah besar ototnya atau susah nurunin berat badan atau fatnya, nah kali ini gua ada 7 tips untuk bro and sis lakukan. Ke poin pertama yaitu niat dan motivasi. Jadi teman-teman sebelum melakukan gym buat pemula khususnya, kita harus menentukan itu tujuannya apa. Contoh, saya mau naikin massa otot karena basic saya dari kurus. Nah, itu teman-teman harus menentukan dulu apa tujuannya. Nah, setelah dapat tujuan, nah itu harus kita motivasi. Nah, saya mau bentuk ke badan itu buat apa? Misalkan saya mau ngikutin kontes, atau juga saya mau fitting baju nih biar kelihatan keren pada saat merit. Saya mau berwisata misalnya ke Bali, ketika di pantai kelihatan tajam ototnya dan sebagainya. Nah, setelah memiliki tujuan dan motivasi, barulah cari tempat gym yang nyaman, kalau bisa yang dekat rumah ya, biar kita nggak malas gitu. Ketika kita jauh, kita berpikir saya udah pulang kerja atau melakukan kegiatan sehari-hari itu udah capek. Jadi cari gym yang terdekat dari rumah atau kantor Anda dan juga nyaman lingkungannya, gymnya juga bersih. Ya, karena kalau alat sih mau bagus atau enggak, mau yang lama atau baru, itu fungsinya sama aja. Dan poin ketiga, menentukan program latihan. Jadi teman-teman jangan sampai salah tujuannya apa tapi program latihannya kurang tepat. Seperti saya mau naikin massa otot dengan intensitas yang harus diterima otot ini, yaitu beban yang berat dibanding repetisi. Nah, kalau teman-teman melakukan hal yang kurang tepat, misalkan pengen naikin massa otot ternyata malah banyakkan repetisi, nah itu kurang tepat juga, karena untuk naikin massa otot adalah menaikkan bebannya daripada repetisi. Karena repetisi untuk menaikkan massa otot itu range-nya di antara 6-12 repetisi. Ketika teman-teman masih bisa di antara range itu repetisinya, maka teman-teman bisa menaikkan bebannya. Nah, minimal misalkan 6, ketika 12, 10 atau 11 masih bisa, harus ditambah. Karena berarti si otot ini udah mengadaptasi atau memang sudah kuat atau sudah biasa menerima beban tersebut. Nah, ketika teman-teman tidak bisa ngangkat di bawah 6 repetisi, maka teman-teman dikategorikan itu overload atau terlalu berat. Maka kurangin sehingga teman-teman bisa mencapai repetisi 6 atau sampai 12 repetisi ya. Karena massa otot ini ketika kita mau besarkan, maka harus dikejutkan atau dikagetkan dengan beban tersebut. Contoh, misalkan set pertama teman-teman baru bisa angkat 2,5 kg atau 5 kg. Ternyata bisa nih 6-12 repetisi. Teman-teman bisa naikkan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misal naikin 1 kilo dulu, 2 kilo, atau bahkan 5 kilo, yaitu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Karena berat atau ringan bukan dilihat dari bebannya berapa, tapi dari repetisi itu tadi. Kalau teman-teman gak kuat ngangkat 6 repetisi, berarti terlalu berat. Kalau masih bisa 6-12, berarti perlu ditambah. Berarti ototnya udah mengadaptasi dan terlalu ringan. Jadi harus ditambah. Makanya banyak yang lu ketika gak nge-gym nanti badannya atau lemaknya akan lebih banyak ya, karena tadi ototnya yang awalnya udah mengadaptasi dan size muscle-nya udah membesar, badan pun size-nya jadi terlihat besar,
dan lemak pun mengadaptasi dengan otot tersebut ya. Nah, ketika kita nggak latihan, ototnya turun, lemaknya akan banyak terlihat. Kelima, yaitu pola makan yang benar. Jadi teman-teman pemula ya, jadi teman-teman pemula ini kalau hanya mengandalkan latihan dengan beban berat atau seringnya intensitas latihan, itu tidak cukup. Karena teman-teman juga harus memperhatikan pola makannya. Seperti apa pola makannya? Simple. Intinya banyakin protein dan serat, kurangin karbohidrat atau lemak. Ya, maka metabolik teman-teman bagus, juga cover proteinnya bagus buat ototnya. Karena ketika kita latihan, apalagi untuk melatih otot supaya naik atau besar, maka pada saat latihan si otot ini sobek ya, karena pembuluh darah kita push ke semua bagian otot yang kita latih, dan ada lapisan otot termasuk tendon atau membran masalnya itu sobek, maka harus dilapisin sama protein, karena protein ini makanan wajib buat si otot ya. Nah, sumber proteinnya dari mana? Itu bisa teman-teman searching di bagian nutrisi, atau sekarang banyak nutrisionis, dokter olahraga banyak. Atau teman-teman mau saya bahas, itu nanti di segmen berikutnya saya bahas jenis-jenis nutrisi, protein dan sebagainya. Nah, setelah semua makanannya cukup, teman-teman juga harus masuk ke poin yang keenam. Nah, itu poin keenam ini gak kalah pentingnya sama pola latihan, pola makannya juga. Nah, yang keenam ini adalah pola istirahat yang benar. Ya, bukan hanya dianjurkan itu 7 atau 8 jam, tapi perhatikan juga jam tidurnya, jam berapa gitu. Yang paling bagus itu adalah ketika kita tidur itu minimal di bawah jam 11 ya, antara itu jam 9, 10 ya, yang penting jangan di atas jam 12. Kenapa? Karena kalau di atas jam 12 malam, maksud saya jam 11, 10 atau 12 malam ya. Karena kalau di atas jam 12 malam itu udah masuknya jam 1 pagi atau beda hari. Berarti teman-teman di sini sudah tidak tidur 1 hari. Maka istirahat kalian atau teman-teman di sana, bro and sis, sudah dipastikan kurang ya. Nah, kenapa harus di bawah jam 12 ya, selain kualitas tidur tadi yang 7-8 jam? Karena penyerapan nutrisi makanan atau metabolik tubuh itu menyerapnya pada saat kita tidur, istirahat ya, di bawah jam 12 malam tadi ya, karena setelah jam 12 malam dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan sebagainya. Jadi penyerapan nutrisi makanan itu bagusnya di bawah jam 12 malam ya. Ketika teman-teman tidurnya di atas jam 12, walaupun 7 jam sampai 9 jam juga tidak berpengaruh. Lebih baik tidur cuma 3-4 jam, tapi tidurnya misalkan jam 10 atau jam 11 malam sudah tidur gitu. Maka nutrisi makanan terserapnya dengan baik ya. Kembali lagi yang tadi, nutrisinya itu banyakin protein atau serat ya, karbonya dikurangin, atau cari pengganti karbo yang lain seperti kentang dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ini poin 7, yaitu konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena massa otot itu memerlukan konsistensi yang berkelanjutan ya. Jadi nggak bisa namanya latihan hari ini, misalkan hari Senin saya latihan dada, terus nanti Rabunya latihan kaki, Jumatnya back, habis itu off seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Kenapa? Karena ritmenya ketika kita latihan, kalau dicontohkan dengan grafis pertama misalnya latihan, teman-teman masa ototnya naik ya, hari kedua recovery agak turun, hari ketiganya latihan lagi, naik lagi. Yang tadinya grafisnya di sini ini udah naik nih, karena si otot sudah mengadaptasi dengan beban yang berikutnya dibanding sebelumnya yang tadinya cuma 2 kilo, sekarang misalkan sudah bisa mengangkat 10 kilo atau lebih. Nah, hari berikutnya lagi pas recovery atau istirahat dia turun lagi grafisnya, terus latihan lagi yang hari Jumatnya berikutnya akan naik lagi, dan grafisnya di sini.
ya dibanding yang awal. Nah, ketika di sini udah di sini, jangan sampai balik lagi ke bawah. Karena ketika teman-teman break atau nggak latihan, itu grafisnya akan turun. Nah, ketika mengecil seperti itu, jangan berkecil hati ya, bukan hilang, tapi memori masalahnya masih ada nih. Cuma nanti prosesnya sama dengan awal, nanti pada sakit lagi, pegel lagi ya. Selama sakit dan pegelnya wajar, itu tidak masalah. Apa yang itu disebut dengan wajar ya, tangan atau kaki atau badan teman-teman masih bisa digerakkan. Tapi kalau udah nggak bisa digerakin, kayak nggak bisa nekuk atau nggak bisa pakai baju, itu namanya over training ya. Jadi disesuaikan aja beban sama repetisinya, jangan sampai terlalu over, karena yang bisa merasakan atau menentukan beban tersebut adalah badan kita sendiri. Jadi jangan sampai ngelihat sebelahnya atau teman ngangkat yang berat, kita ngikutin dengan kapasitas yang memang di luar kemampuan kita. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Nah itu tadi 7 tips buat para pemula yang memang ngerasa badannya tidak ada perubahan ya, karena perubahan itu untuk pemula sangat cepat dari bulan 1, kedua sampai ketiga. Biasanya bulan ketiga itu agak lama ya, karena ototnya biasanya 1 sampai 3 bulan ini cepat meresponnya dan mengadaptasi dengan beban yang diterima. Nah setelah 3 bulan ini agak susah nih, kenapa gitu, kenapa kok susah lagi naiknya. Nah itu nanti akan kita bahas lagi di segmen berikutnya, kenapa 3 bulan ke atas otot teman-teman pemula ini susah lagi berkembang. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalain lonceng biar teman-teman gak ketinggalan programnya. Nanti nextnya kita akan bahas program pemula setelah 3 bulan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa lagi di Akhluk Gym Jalan. I take, I'm building my name. Hit the gym like it's my second home. Sweat on the floor where my hustle's